Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Oke, hari ini kita masuk pembelajaran 5 dan 6 ya. Tema 2, subtema 3. Nah, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Nah, jam menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Benny bersiap melakukan permainan estafet bola. Nah, sekarang anak soleh amati gambar yang ada pada layar ini. Nah, apa yang terjadi dengan Mei dan Dayu? Ya, yang terjadi dengan Mei dan Dayu adalah mereka terlambat. Bolehkah kita meniru mereka? Ya, kita tidak bisa meniru mereka ya anak soleh. Nah, sekarang ayo kita mencoba. Pernahkah kamu melakukan permainan estafet bola? Apakah gerak dasar dalam permainan estafet bola? Nah, sekarang perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, lakukan dengan tertib. Coba ceritakan kembali langkah-langkah dalam permainan estafet bola. Gunakan dengan bahasamu sendiri. Ya, langkah pertama adalah membentuk barisan. Bola diberikan kepada tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Nah, selanjutnya sekarang kita akan memulai membacakan sebuah teks percakapan. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Nah, sekarang kalian dengar. Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berbicara. Sementara itu, dalam tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan sesudah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum dan sopan. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar pertama. Ini berpakaian yang tidak rapi. Terus yang gambar kedua, dia berpakaian dengan rapi. Jadi termasuk dalam aturan sekolah. Masih ingatkah kamu dengan kebiasaan Benny? Ya, betul. Ia biasa bekerja sama dalam permainan. Nah, sekarang kalian amatilah gambar berikut ini dengan cermat. Apa saja yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Ya, betul. Yang dilakukan Benny bersama teman-temannya adalah bermain sepak bola. Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Nah, jika kalian belum pernah melakukan permainan ini, maka kalian harus mencobanya karena permainan ini seru. Nah, sekarang kalian baca teks percakapan berikut ini dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam permainan sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa?
Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar. Kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan berlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga berlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapat peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, sekarang kalian lihat jawab pertanyaan berikut ini. Apa isi teks percakapan tersebut? Ya, membahas tentang peraturan dalam sepak bola dan peraturan di sekolah. Nah, untuk materi hari ini telah selesai ya. Untuk pembelajaran 5 dan 6. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.